Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tukaffaru sayyiat wa bifadlihi wa mannihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa junudihi wa man ahya sunnatahu wa nahaja nahjahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi dipertemukan pada pengajian Ahad malam di pekan yang kedua fikih, pekan yang keempat tafsir, dan pada malam ini insyaallah kita membahas fikih, mereferensi ke referensi utamanya fiqhus sunnah. Setelah kita liburan Ramadan, alhamdulillah bisa jumpa, dan liburannya ditambah dengan bulan Syawal, dan terasa kita sudah tanggal 12 Dzulqa'dah. Ya, sudah bulan Dzulqa'dah. Di depan sudah ada spanduk menerima hewan kurban, sapi dan kambing. Sapinya udah berapa nih Pak Ustadz? Udah 4. Nah, mestinya yang 4 itu istri aja. Kalau sapi 8, 9, 10, insya Allah ya, on the way, menyusul. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan untuk bisa ibadah kurban. Amin. Ya, dan mudah-mudahan juga insya Allah diberikan kemudahan untuk ibadah haji. Amin ya, insyaallah. Kalau haji belum, umroh lah insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang hadir semoga semuanya sehat walafiat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sedekah roti, mudah-mudahan pabrik rotinya tambah besar. Amin, rahmati Allah, supaya kita dapatnya tidak hanya 1. Insyaallah taala. Ini DMI ya. Mantap nih Pak Ustadz. Jamaah sekalian, memahami bacaan salat. Ya, memahami bacaan salat. Ini penting sebagai cara kita untuk bisa khusyuk. Kenapa sholat terus? Ya, karena sholat ibadah yang tidak bisa kita tinggal setiap hari. Kalau ibadah kurban setahun sekali, ibadah saum, puasa Ramadan setahun sekali, ibadah haji minimal sekali seumur hidup, itu pun kalau mampu di jalannya. Tapi ibadah sholat tidak bisa seminggu sekali. Masih ada nggak orang yang sholatnya seminggu sekali? Banyak ya. Iya, seminggu sekali.
Ya, alhamdulillah masih sholat seminggu sekali. Maksudnya sholat hariannya mungkin di rumah, ya. Sholat hariannya 5 waktunya di rumah. Tapi kan sholat jamaah nggak bisa sholat Jumat nggak bisa di rumah sendiri. Tempo hari ada orang sholat Jumat pakai Zoom, khotibnya itu di Zoom. Waduh, mentang-mentang ada online, ada Jumatan online juga rupanya. Jangan-jangan ke depan haji online. Ya, pakai Zoom ini nih Ka'bah, ini, Masya Allah, ngeri sekali kita. Ada yang disebut dengan namanya metaverse ya, haji metaverse itu. Cuman pakai saja kamera, seakan-akan kita di depan Ka'bah, seakan-akan kita di depan Hajar Aswad. Padahal kita di rumah masing-masing. Itu mungkin nanti itu, jamaah sekalian. Apakah sah hajinya kalau seperti itu? Tidak sah. Mesti datang. Haji itu mesti offline. Haji itu mesti offline. Datang ke sana, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh di Mina, ya, mesti offline, tawaf di depan Ka'bah. Ta'lim kita bisa offline kemarin. Tapi bisa lucu itu, anak-anak sekarang kan kemarin-kemarin ketika pandemi, sholatnya itu bukan lagi ngadep Ka'bah, ngadep handphone. Di depannya handphone, karena gurunya ada di situ. Kan rumah masing-masing tetap ke Ka'bah maksudnya. Kalau ruku sujudnya nggak bener, ada bunyi itu, langsung malaikat bunyi. Zaman sekarang begitu ya, alhamdulillah. Jadi tidak menghalangi ibadah. Jamaah sekalian, karena itu sholat terus akan menjadi tanggung jawab kita sampai hari kiamat, sampai hari terakhir hidup kita. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan salat dan zakat madum tu hayya, selama aku hidup. Itu Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah mengatakan demikian. Semua nabi diwajibkan salat, tapi tata caranya masing-masing beda. Untuk supaya salat kita diterima itu kudu khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, salah satu cara agar bisa khusyuk, pahami apa yang dibaca. Karena bacaan salat itu bahasa Arab. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Makanya tempo hari ada tuh orang, siapa Roy, siapa namanya itu, diganti pakai bahasa Indonesia sama dia. Allah Maha Besar, bukan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Terus Allah Mabaidnya gimana tuh? Ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa aku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Gak enak banget. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Gak boleh sholat, tidak boleh pakai bahasa kecuali bahasa Arab. Ya, iftitah, al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Cuman masalahnya jamaah sekalian, tidak setiap kita paham bahasa Arab. Tidak setiap kita ngerti bahasa Arab. Orang Arab ngomong macam-macam diaminin, amin, amin. Kiranya doa katanya. Padahal dia ngomong apa? Kaifa haluka? Itu bukan doa. Bagaimana kabarmu? Gitu. Amin. Amin. Karena nggak ngerti. Jadi jamaah nanti kalau ibadah haji, umroh nggak usah takut. Nanti saya gimana tuh kalau mau belanja? Di sana udah pinter-pinter, ya enggak? Ya, tukang toko di Arab tuh pinter-pinter. Siti Rahmah ta'al, masya Allah. Siti Rahmah, kadia gitu. Ya, sini, 10 real, 5 real, 7 real, pinter. Jadi nggak usah takut nanti gimana saya takut ditipu, enggak. Mereka mah gampang. Mereka mah baik-baik jemaah sekalian ya.
Tapi kalau sholat ya kita mesti ini. Minimal kalau paham arti bacaan sholat tuh bisa jawab. Kamu mau kemana? Nggak bisa bahasa Arabnya kita. Jawab aja pakai ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus maksudnya. Tunjukkan kami jalan yang itu lurus, maksudnya begitu. Oh katanya. Tafadhol siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu ya. Saya ada pengalaman lucu itu waktu umroh itu, waktu haji. Mau tawaf ifadhah ya, pulang dari Mina. Ini tutup, ini tutup. Ada askarnya jaga, nggak boleh. Jadi kalau masuk ke area Masjidil Haram, ke area Ka'bah mesti muter, kan jauh. Kita deketin aja, saya tanya-tanya, kaifa haluka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Ya, apa kabar? Dia bilang alhamdulillah. Takallam Arabiyyah, dia bilang. Wah, kamu pintar bahasa Arab ya? Saya bilang, "Na'am, ana talib jami'ah Saudiyah." Saya bilang, "Saya mahasiswa universitas dari Saudi." Wah, senang dia. Nggak boleh tuh, nggak boleh lewat. Saya bilang, "Nuridut tawaf, saya mau tawaf nih." "Min aina anta?" Saya bilang, "Indonesia." Langsung dia bilang tuh, "Puncak," katanya. Puncak, enam puncak. Oh, dia bilang puncak mantap. Boleh tuh masuk. Oh, saya bilang passwordnya tuh puncak. Nah, ngeri. Yang dikenal di Indonesia puncaknya ya. Astagfirullah. Ngapain puncak? Dia bilang puncak hadhi jannah. Puncak tuh surga, dia bilang. Hijau ya, kebun teh dingin, airnya sejuk, masya Allah. Mereka nggak nemu seperti itu. Maka kalau ke Indonesia kemana? Puncak. Sama juga orang sini kan. Kalau liburan puncak macet. Jangankan orang Arab padang pasir, orang kita aja puncak seneng jalan-jalan jemaah sekalian. Nah, begitu. Jamaah sekalian, mungkin saja kalau kita sholat macam-macam tuh pikirannya, bener nggak? Nih, si baju hitam, oh Mila, abang cinta padamu. Nah, ini ABG galau nih. Mungkin dia lagi jatuh cinta, ya, atau dia punya calon istri namanya si Mila, begitu. Kepikir kan ada tuh lagunya dulu. Mau makan ingat kamu. Mau tidur ingat kamu, lagi sholat ingat kamu juga, lagi di toilet aja ingat kamu katanya. Masya Allah, nggak khusyuk. Ada juga yang mikirnya makan minum. Wah, ini tukang nasi goreng udah lewat depan rumah apa belum? Nah gitu. Kan ada nasi goreng di belakang situ Pak, ya kan? Enak tuh nasi gorengnya. Tapi juga ada yang fokus Allah. Ada juga yang lain, jamaah sekalian, sulit katanya, ya. Ada juga, aduh nyamuknya ini ganas-ganas nih ada dakwah misalkan. Kan ada juga begitu, macam-macam tuh otak orang itu. Nggak khusyuk. Kalau sholat nggak khusyuk ya berat. Ya, sholat nggak khusyuk. Kadang ada sesuatu yang lupa, lagi sholat ingat. Oh iya, kunci itu di situ. Uang tuh kemarin hilang, oh di sana diselipinnya. Datang. Kenapa? Karena ketika sholat datang setan bilang, kunci kamu di sini, uang kamu di situ. Keinget tuh, ide-ide bagus tuh datang ketika sholat. Itu bukan bagus, tapi kegoda setan. Makanya jamaah sekalian, khusyuk itu ada penelitian ilmiahnya. Ya, kalau dalam bahasa ilmiah namanya meditasi. Meditasi. Orang suka olahraga yoga. Di yoga itu ada meditasi, ya, apa namanya bersila, tegak, kemudian merem dia, hilangin apapun dari kepalanya itu, mestinya begitu. Tapi ketika dia merem ngantuk tidur dia, bukan meditasi itu jamaah sekalian. Ini ada riset yang dilakukan oleh Harvard dan University of Wisconsin dan Stanford di Amerika, meneliti tentang meditasi. Katanya orang yang suka meditasi hidupnya lebih bahagia. Suka meditasi jiwanya lebih tenang. Suka meditasi bisa mengendalikan emosional. Bagi umat Islam tidak usah meditasian. Bagi kita itu laksanakan saja sholat dengan
khusyuk. Itu sudah lebih dari meditasi jamaah sekalian, karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira katanya ada perubahan positif pada otak setiap kali melakukan kontemplasi atau meditasi. Jadi otaknya itu bersinar, ada titik-titik terang di otaknya. Ya. Otaknya tuh bersinar, lebih tenang, lebih adem, lebih nyaman, asal sholat khusyuk. Kalau sholat khusyuk jamaah sekalian, insya Allah hutang-hutang terbayar. Orang lagi sholat nggak ingat hutang kan? Nah, minimal oh ternyata saya itu diberi rahmat oleh Allah dan lain sebagainya. Ini sudah saya bahas, dalam Islam itu namanya salat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jamaah sekalian, khusyuk ini diantara sebabnya apa? Paham apa yang dibaca. Paham apa yang dibaca. Kalau kita baca kitab judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tulisan Imam Nawawi, atau Riyadhus Shalihin, tulisan Imam Nawawi juga. Bagaimana Rasulullah ketika baca Al-Quran? Rasul itu ketika baca Al-Quran mengikuti apa yang dia baca. Ya, maksudnya apa? Kalau baca ayat yang mengandung rahmat, Rasul tuh minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka rahmataka. Kalau baca ayat tentang surga misalkan, innalil muttaqina fi jannatin na'im, atau innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, dia mendapatkan keberuntungan, keselamatan. Hadaiqa, dia mendapatkan taman-taman. Wa a'naba, dan buah-buah anggur. Nabi kalau lewat ayat tentang nikmat, Rasul itu minta sama Allah, berhenti dulu sejenak, Allahumma ja'alni minal muttaqin, dalam hati atau lirih, ya Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang bertakwa. Kita berhenti dan diam dulu enggak? Enggak. Kenapa? Enggak ngerti apa yang dibaca itu. Innalil muttaqina mafaza. Apa itu isinya? Kalau tidak paham, lewat terus. Kalau bicara tentang neraka, ya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu, rasakanlah, ya, fadzuqu, rasakanlah azab-azab itu. Falan nazidakum illa azaba, tidak ditambahkan kepada kalian kecuali azab. Kan ngeri ini ayat. Tapi kalau kita nggak ngerti, lewat aja, nggak ada pengaruhnya. Nah, Rasul ya karena paham ya, Rasul itu berhenti sejenak, kemudian Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung, mohon kepadamu dari azab neraka jahanam. Gitu tuh jamaah sekalian kalau paham. Makanya sebaiknya memang kita pahami. Tapi Quran itu meskipun tidak paham, meskipun tidak ngerti, tapi bacaannya aja tuh enak, membuat kita khusyuk. Jamaah sekalian, ya, zayyinu aswatakum bi tilawatil Quran. Hiasi suaramu dengan membaca Quran. Hiasi Quran dengan indahnya suaramu.
mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah maha besar. Lewat tuh semuanya, tidak ada lagi yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allahu akbar langsung HP-nya berdering, bunyi handphonenya, diambil handphonenya, dibaca dulu tuh WA yang masuk, padahal dia lagi sholat, mungkin nggak ngerti. Masya Allah, jamaah sekalian, makanya mesti disiapi. Makanya sekarang ndak ada di zaman Nabi itu, kalau orang mau sholat kan imam itu bilang sawu sufufakum, rapatkan luruskan saf, fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah, rapat lurusnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Sekarang ditambah, bagi yang bawa handphone dan alat komunikasi tolong dimatikan. Sadis sekali, matikan gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena sekarang bawa handphone. Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Ya, karena fenomena seperti itu jamaah sekalian. Kalau di kantor-kantor tuh orang, kita sibuk ceramah Jumat, khotib Jumat, ya, jamaahnya apa? Nunduk, bukan dengar, main Mobile Legend. Nunduk dia, tapi Masya Allah, mesti diingatkan. Kalau masjid-masjid perkantoran, adab-adab Jumat disampaikan dulu. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, begitu ya. Saya paham. Takbiratul ihram, apa doanya? Ada berapa doa kan? Allahumma ba'id baini, ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, antara aku, wa baina khatayaya, dan antara dosa-dosaku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jauhkan aku dari dosa sebagaimana engkau jauhkan timur dan barat. Timur dan barat nggak akan ketemu. Jadikanlah aku dengan dosa itu seperti timur dan barat, tidak akan pernah ketemu. Tapi kalau aku sama istri, dekatkanlah. Nah gitu. Jangan sampai minta Allahumma ba'id baini wa baina zaujati kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dan istriku seperti jauhnya timur dan barat. Wah, ini ada masalah orang bacanya begini, doa iftitah ini. Nggak boleh. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku, sucikanlah, minal khataya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya, baju ada noda, dibersihkan. Ya Allah, bersihkanlah hati ini sebagaimana baju yang putih bersih dibersihkan dari kotoran. Itu yang kita minta kalau doa iftitahnya ini. Allahumma gsil khatayaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, basuhlah, cucilah khatayaya, kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wassalji, dan salju, wal baradi, dan air dingin. Sebagian mengatakan dan embun, bersihkan. Jadi doa iftitah itu yang kita baca, Bapak Ibu, kita minta agar dijauhkan dari dosa. Kalau dia faham apa yang dibaca dalam doa iftitah, nggak akan mungkin habis sholat berbuat Orang minta dijauhkan kok ini, setelah sholat malah langsung gelar judi misalkan, masang judi togel. Dia nggak paham apa yang dibaca. Ada juga doa iftitah yang lain ini panjang. Allahumma wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa. Ya, wajjahtu, aku wajahkan, aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan, fatara, menciptakan, as-samawati, langit-langit, wal ardo, dan bumi, hanifan, dengan condong kepada kebaikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti habis sholat doa iftitahnya dibaca wajjahtu wajhiya inna sholati wa nusuki, tapi habis sholat dia masih percaya kepada batu akik merah delima. Ini batu ini merah delima ini, ya, kalau diusap-usap kepada dagangan laris dia. Nah, ini sudah musyrik.
padahal dia mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Kemarin saya dari Indramayu, sebelum Sukra itu ada jembatan yang orang-orang bawa sapu. Saya lempar juga tuh duit, ramai juga. Pengen tahu aja. Pak Kiai di sana berkunjung ke salah satu pesantren, Pak Kiai cerita, kenapa itu ada sapu-sapu? Itu ada mitosnya. Mitosnya kan, kalau ingin selamat melewati jembatan itu harus sedekah kepada, orang Sunda mengatakan nunga gegeh, yang menguasai, yang berkuasa di tempat itu. Mbah Blorong atau siapa kita nggak tahu. Musyrik nggak? Musyrik. Dilemparkanlah duit. Tapi rupanya keyakinan itu sekarang tuh nggak ada. Jadi profesi jamaah sekalian. Katanya tuh kalau lebaran itu bisa 1 kilometer yang bawa sapu itu. Dari jembatan itu, sebelum jembatan, sesudah jembatan, panjang 1 kilometer. Satu orang setiap hari dapat 150.000, 250.000, 300.000. Apa kita ganti profesi aja ke sana? Jadi tukang sapu. Nah, tidak boleh. Bersihkan hati dari kesyirikan. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayai sesuatu, benda syirik itu benda dipercaya bisa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Itu syirik. Saya punya keris 7 apa namanya tuh? 7 eluk. Ini keris katanya, kalau dimasukin air dan kita lagi haus diminum, hilang hausnya. Benar nggak? Ya benar. Nah, ini batu akik ini, kalau punya batu akik ini dan kita banyak duit, nggak susah jajan. Benar nggak? Benar. Ya, kalau punya duit, punya batu akik ini nggak susah jajan, ya iyalah orang punya duit. Nah, jamaah sekalian, nggak boleh percaya kepada benda, ya, dianggap itu benda mendatangkan manfaat dan menghilangkan maldorot. Saya nggak tahu hukumnya itu bagaimana yang bawa kendi-kendi sama tanah-tanah ke ibu kota baru itu. Ya, kalau disertai dengan keyakinan-keyakinan yang lain, ya, ada keyakinan syirik, bersihkan jamaah sekalian. Kudu bersih. Karena kalau syirik, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, orang yang syirik kepada Allah. Kalau ada orang syirik, dia punya jimat A, B, C, D, dia meninggal sebelum taubat, itu nggak diampuni dosa syiriknya. Tapi kalau kita nggak menyekutukan Allah, meskipun kita mencuri, mohon maaf, mencuri, berzina, melakukan dosa apapun, asal hatinya bersih, meyakini la ilaha illallah, insya Allah ada peluang masuk surga. Alhamdulillah. Tetapi kalau baju kotor itu dibilas dulu sebelum disetrika dan masuk lemari. Kalau jiwa kita kotor tuh nanti dibersihin dulu di neraka. Meskipun nanti iman yang ada di dalam hati itu tetap tidak akan bisa padam. Kalau sudah bersih dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pengennya kita insya Allah direct, jangan waiting list, ya, jangan waiting list ke surga, waiting list, aduh, direct aja, langsung aja. Maka syirik nggak boleh ada. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya bagi Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintah, wa ana minal muslimin. Itu panjang itu wajah tu wajhiyah itu, ya. Jamaah sekalian, indah sekali itu doanya. Ada juga doa iftitah yang lain, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, tabarakasmuka, maha berkah namamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi engkau, wala ilaha ghairuk, tidak ada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Ini juga boleh kita baca ketika doa iftitah.
Tapi sekali lagi pahami artinya apa. Ada juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya Allah, Engkau maha besar, ya. Allah maha besar dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah baik waktu pagi dan waktu petang. Itu artinya. Setelah iftitah baca ta'awudz kan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sudah baca ta'awudz tapi syaitannya itu masih goda. Kenapa begitu? Karena ketika kita baca ta'awudz, ya, kita kurang konsentrasi jamaah sekalian. Kadang kan refleks Allahu akbar, Allahumma ba'id baini, pikirannya kemana-mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan ketawa. Tapi kalau diresapi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lari setan. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Lari itu setan. Dan dia nanti setelah lari itu datang lagi, balik lagi. Maka Nabi mengatakan, jamaah sekalian, kalau lagi sholat kadang-kadang tuh hilang tuh pikiran tuh. Kita nggak ngerasa kalau kita lagi sholat. Balikin lagi tuh, balikin lagi ke relnya, balikin lagi ke jalannya supaya tetap khusyuk. Nah, jamaah sekalian, setelah itu baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dan seterusnya. Ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," Arab Baduy, "apa yang Allah wajibkan dari salat?" Kata Allah, "Khamsa salawatin," 5 waktu salat sehari semalam. Apa yang Allah wajibkan dari puasa? Puasa Ramadan. Apa yang Allah wajibkan dari harta? Bayar zakat. Apa yang Allah wajibkan ketika haji? Ya, 1 kali saja, man istata'a ilaihi sabila. Orang Arab Baduy itu mengatakan demikian. Kata si Arab Baduy, dia bilang, "Wallahi la azidanna ala maftaradallahu alayya." Demi Allah, aku tidak akan menambahkan dari hal yang sudah diwajibkan. Dia bilang, saya mau mengerjakan yang wajib saja. Salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji yang wajib. Kata Nabi SAW, "Aflaha in sadaq." Kalau kamu jujur dengan apa yang kamu lakukan, kamu masuk surga. Apa maksudnya wahai Rasulullah? Maksudnya begini, kalau dia jujur tuh dengan misalkan ketika baca Fatihah di salat, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kalau dia jujur dengan apa yang dia baca, dia pahami, dia akan menjadi orang tawadhu. Siapa yang berhak dipuji itu hanya Allah. Kenapa kita kalau update status tidak di like, di subscribe, atau di apa lagi tuh, di share, di komentar sama orang, kita sedih? Kan segala puji itu bagi Allah. Nah, dia maknai itu jamaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu Allah tuh yang paling terpuji itu Allah, yang berhak dipuji itu Allah. Manusia tuh banyak kurangnya, tapi kalau dalam hati ada perasaan ingin dipuja-puji, ingin dikasih tepuk tangan, dikasih apresiasi, marah kalau nggak dipuji, marah kalau dia nggak diberikan apresiasi, bohong berarti ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil, bohong dia alhamdulillahnya. Katanya alhamdulillahirabbil alamin, tapi kelakuannya pengen dipuji melulu. Nah, gitu. Jadi pahami. Apalagi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan lurus. Siapa itu?
siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang engkau murkai dan orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai Allah? Yahudi. Siapa orang yang sesat? Nasrani. Tapi dia sholat, tetapi kelakuannya seperti Yahudi, seperti Nasrani. Padahal dia ngomong ihdinas siratal mustaqim. Tuh kan. Mungkin karena nggak ngerti. Jamaah sekalian, karena nggak ngerti. Mohon maaf ya. Saya lihat tuh kalau di mal-mal dan lain sebagainya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan gitu. Ibu-ibu ada, ibu-ibu muda sholat rapi. Kalau sholat, ada nggak sholat pakai bikini atau apa namanya petisnya nggak ketutup? Nggak sah. Sholat itu pakai mukena, yang kelihatan cuma telapak tangan sama muka. Selesai sholat, dilipatlah itu mukena, dibukalah itu mukena, rambut kembali lagi kelihatan karena pakai jilbab, kemudian juga bajunya ketat, roknya itu mini. Padahal dia sudah mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Baju seperti itu kan bukan baju muslimah, tapi bajunya Yahudi atau Nasrani. Padahal dia minta supaya dilindungi dari perbuatan orang-orang Yahudi, dan banyak yang nggak yang begitu. Nah, ini mesti disadari. Mungkin nggak paham tentang bacaan sholat. Ya, setelah bilang ihdinas siratal mustaqim, tetap aja main riba, main judi, mabok dan lain sebagainya. Nah, jamaah, dengan memahami arti itu akan mempengaruhi khusyuk dan akan ya mempengaruhi kita untuk mengamalkan isi kandungan sholat. Tadi pagi itu ada orang ngirim WA di salah satu grup, saya catat tuh, bagus sekali jamaah sekalian. Ya, karena sekarang mulai kelihatan ya, bahasanya tuh begini jamaah sekalian. Penjual soto, pendekar silat, kaki dilipat, membaca ayat, beredar foto pejabat sholat agar dapat simpati rakyat, gitu ya. Udah mulai musim nggak? Nah, pertanda pemilu sudah dekat. Jadi jilbabnya rapi, pakai peci, baju koko. Ya itu tadi, penjual soto, pendekar sholat, kaki dilipat, membaca ayat, beredar foto pejabat sholat karena ingin dapat simpati rakyat. Pergi ke hulu membeli tilam, tiba di hulu diguyur hujan. Waktu dulu benci Islam, dekat pemilu ikut pengajian. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ya. Oh, itu fitnah. Kasih lagi tuh pantun. Orang santun naik kereta, beli tanah di pinggir kota. Saya berpantun sesuai fakta, bukan fitnah tapi nyata. Gitu ya. Masya Allah. Jadi jangan jadikan ibadah sebagai main-main. Bukan untuk mainan, tapi untuk serius. Oleh karena itu juga jamaah jangan tertipu dengan yang main-main. Ya, jangan tertipu sama casing. Coba lihat rekam jejaknya seperti apa. Dulunya dia bagaimana, sekarang begini. Nah, sekarang begini itu bagaimana? Kenapa jadi begini? Oh, karena mau ada ini pemilihan dan lain sebagainya. Ngingetin ya. Jamaah sekalian, kemudian setelah itu kan baca surat. Surat ya, yang pendek-pendek enggak apa-apa, tapi baca artinya. Li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shayf, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Gitu ya. Enggak apa-apa yang pendek-pendek Bapak Ibu, tapi sedikit-sedikit ya, terjemahnya kita baca agar bisa kita lebih paham. Setelah itu ruku, kita bacaan ruku misalkan
dari Aisyah, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, Rabbana, engkau Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ampunilah aku. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Ada juga doa ruku yang lain. Ya, ada juga doa ruku yang lain. Boleh, banyak sekali jamaah sekalian. Doa ruku itu banyak. Ya, doa ruku banyak, diantaranya tuh Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini juga doa ruku. Subuhun, maha suci, Quddusun, maha kudus, ya. Rabbul Malaikati, Robnya, Tuhannya para malaikat, warruhi, dan ar-ruh, maksudnya Jibril. Ketika ruku itu baca. Ada juga Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ini dia. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Riwayat Abu Daud, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Rabbku Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan pujian untuknya. Dibaca 3 kali. Setelah itu bangkit dari ruku, i'tidal, berdiri. Apa yang dibaca dalam i'tidal? Minimal, ya, Sami Allahu liman hamidah. Itu yang dibaca oleh imam, ya. Sami Allahu liman hamidah. Makmum baca Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Minimal itu doa ruku, doa i'tidal. Rabbana lakal hamd, ya Tuhan kami segala puji bagimu. Atau kita baca, ya, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamdu, ya Tuhan kami segala puji bagimu, mil as-samawati, ya Allah segala puji bagimu, mil as-samawati, sepenuh langit, wa mil al-ardi, sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta, dan sepenuh apa yang engkau inginkan, min syai'in ba'du, setelah itu. Pokoknya yang engkau inginkan, maka pujian kami itu meliputi seisi itu. Dan ada juga doa yang ketiga, jamaah sekalian, ketika ruku itu kita membaca, ya, yaitu tambahannya ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, gitu ya. Itu dulu jamaah sekalian, ya. Jadi doa takbiratul ihram sudah, doa iftitah, al-Fatihah, surat, ruku, i'tidal. Nanti bulan depan kita lanjutin ketika sujud, ya, antara 2 sujud, kemudian tahiyat awal, tahiyat akhir, begitu ya. Mudah-mudahan dengan memahami arti dari bacaan salat, semakin khusyuk, semakin bahagia kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.